Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu khittatun wadkhulul baba sujjatan. Wadkhulul baba sujjatan naghfir lakum khotoyakum sanazidul muhsinin. Fabaddala alladziina zalamu minhum qawlan ghayra alladzi qila lahum fa arsalna 'alaihim rijzam minas samaa'i bima kanu yaslimun. Waskur lan ilinga sira Muhammad utawa ngelingno sira Muhammad. Kowe eling utawa ngelingno istilah nalikane den dawuhna lagu maring Bani Israil. Niku aulad Yakub. Lagu maring Bani Israil. Uskunu nempato sira kabeh di Qaryata ikilah perkampungan Baitul Muqaddas tegese ing Baitul Maqdis. Wa qulu lan mangono sira kabeh ing saking hadil Qaryah hai susitum nalikane utawa kapan piye karep sira kabeh. Wa qulu lan ucap sira kabeh khittatun. Amruna khittatun, amruna di kepentingan kita utawi urusan kita iku khittatun iku kakurane dosa utawa kelebure dosa. Wasqulu lan mlebu sira kabeh albaba ing pintu gerbang babal Qaryah tegese gerbange perkampungan sujadan hale sujud. Sujud kan kinaen kelan sujud sing penghormatan boten sujud waktu jagah boten sujud sing napa hanya ana badhe. Nasfir mongko nyepuro ingsun dinuni lan walya ilang. Lafat nasfir mabniyan halekan mabna lil maf'ul dadi istighfar lakum. Nasfir mongko nyepuro ingsun dinuni lan nasfir. Walya ilan kelan ya mabniyan lil maf'ul yukfar. Nah, diwaca yukfar mongko den sepura lakum kedhe sira kabeh apa foto ya apa kesalahan-kesalahan sira kabeh. Sana jitu bakal nambe ingsun al-muhsinina ing pira-pira wong sing lakoni ihsan pituati lan taat sawaban ingsun nambahi ing ganjaran. Fabadala mongko ganti sapa alladzina zalamu wong sing zalim iki saking Bani Israil kaulan ing siji dawuh utawi siji aturan. Ora lagi kang sak liyane dawuh ila kang den dawuhna peladi lagu maring Bani Israil. Pakala mongko padha ngucap sapa Bani Israil habbatun fi sa'ratin. Habbatun ku sak biji fi sa'ratin dalam siji sa'rot siji sa'ir. Niku gandum utawi jagung jenis gandum. Wa takhalu lan padha mancing sapa Bani Israil yashafuna kale padha ngisot sapa Bani Israil. Ala astahi mengatasi bokong-bokonge utawi Bani Israil. Farsan nama pengutus sapa ingsun alih mingan sese Bani Israil ridsan ing siksa ada bantik siksa menetama saking langit. Dimas sebab perkara kang ana sapa Bani Israil ya dimulai ku nglakoni zalim sapa Bani Israil. Wa alan takau sira gum ing Bani Israil ya Muhammad tauqihan krana melehno. Anil Qaryati saking critane desa. Allati rupane Qaryah kanat kang ana apa Qaryah ku hadiratul bahri ku pinggire segara. Mujawirata Bahril Kulzum tegese sing mendekati lautan Kulzum wa ya Ailah iku perkampungan Ailah. Mbok takokno ma tegese tentang perkara wako akan tumiba koma bi ahliya kelawan ahli Qaryah. Isya'du nafis sabti nalikane padha ngliwati batas sapa ahli Qaryah. Tadu nanti sing ngliwati batas sapa ahli Qaryah fi sabti ing dalem dina Sabtu dina Sabat di saut samati kelawan buru iwak. Al-ma'murina kang den perintah kabeh bitar iklan ninggal sedhi sama fi ing dalem dina Sabtu. Idzorfun te iku dzorfun ya duna dedawu ya duna. Iftati nalikane teka ing Bani Israil, rum ing utawi ing ahli Qaryah apa khitan rum apa iwak-iwake hadil Qaryah ya masabti. Ing dalem dina setune ahli Qaryah. Oleh teka syuruan hale keganjangan atau hale nampak. Zahiratan tegese hale nampak alam ing atase banyu. Wa yaumala yasbiduna la tadi. Lan ing dalam dinane ora setunan sapa hadil Qaryah. La yu'azimuna sabta. Tegese orang nglakoni dina Sabat. Sairal ayam tegese kene pira-pira dina. La tadi ora teka apa iwak him ing Bani Israil, him ing hadil Qaryah. Ibtilaan krana coba menawa sange Allah. Kadali kali kaya mengkono-mengkono kabeh nabluhum nyoba ingsun ing wong akeh bima lan perkara kang ana sapa ngakeh uyak sukuna iku padha fasih sapa ngakeh. Walama sodulan sumangsane padha berburu sapa ngakeh asama kae niwa. Iftarqat mengko dadi pecah. Sop
Sopo Al-Qaryatu penduduk desa aslatan lan dadi kelompok telu. Sulusun sing telung kelompok iku soju, sepertiga iku soju padha berburu sapa sulus ma'lum semertane ahli Qaryah. Wa sulusun nahau sing sepertiga melarang. Wa sulusun sing sepertiga iku amsaku iku mengeker sapa sulus adisoidi saking beburuan wa nahi lan nikah. Wa iqala ummatum wa iqalat lan nalikane dedawuhan atfun ala itqab. Men kula terang kula. Dengan niat ngaji Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita kembali ke masalah Nabi Umi. Terus niki tak paket kalian keterangan ini. Terus bahwa Nabi yang Umi itu, Nabi yang Umi itu dites pengetahuan-pengetahuan sama termasuk tentang cerita-cerita di masa lalu. Kalau kalian ini sesimak ngaji ini, kalau terangkan bahwa Nabi Muhammad itu ditakdir Umi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi justru itu menjadi kelebihan saat Nabi ternyata mengetahui cerita-cerita masa lalu, termasuk tentang Bani Israel, tentang ahli Qaryah, tentang berbagai peristiwa. Termasuk cerita yang berkenaan dengan Bani Israel. Ini sampai pun salah paham. Bani Israel dalam Quran itu menunjuk aulad Yakub. Buatan Bani Israel sebuah negara modern sekarang yang sekarang itu sebuah negara juga. Kalau Bani Israel yang sekarang itu namanya sebuah negara, nama sebuah negara yang bergeseran Palestina yang dihadiahkan Inggris atau apa, ya pokoknya tidak itu yang dimaksud. Di Bani Israel kalau dalam Quran artinya menunjuk awal dinamo Yakub. Itu orang-orang yang ngicik turunannya Nabi Sinten. Awal Yakub itu membentuk satu komunitas. Dulu awal Yakub ono sing barep namanya Yahuda. Anak turunnya Yahuda itu disebut Bani Israel. Terus kecelok Yahudi. Ini rumah namun salah paham. Sebab itu nanti agama Yahudi itu benar karena dulu Yahudi itu hanya menunjuk satu dinasti. Namun salah paham benar. Yahuda hanya menunjuk satu dinasti. Ini ku awal Yakub sing anak turunnya Yahuda disebut Yahudi. Karena tidak menunjuk satu agama yang melenceng atau aliran yang melenceng. Istilah ini dipakai Quran sejajar dengan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Sampeyan ra iso takok. Gus ana dawuh Yahudi Nasara kok disejajaro innal ladzina amanu. Saya itu dulu pernah ikut diskusi ketika aliran sekulerisme, aliran sekuler itu berpandangan bahwa Quran sendiri mengakui Yahudi Nasrani, terus ngaku dalil innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasat. Sampeyan enggak usah salah paham. Yahuda yang dimaksud di ayat itu adalah Yahuda yang masih menunjuk satu dinasti turunan Yahuda bin Yakub. Nasoro di situ juga Nasoro yang masih bahasa Arab. Itu artinya orang-orang yang menolong Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ketika terdesak, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansori illallah. Terus qala al-hawariyuna ansori. Jadi Nasoro itu dari madadul kalimah, dari kosakata nasrun ansor, itu seseorang yang menolong. Berarti Nasoro di ayat itu tidak menunjuk Nasrani Trinitas. Tidak menunjuk Nasrani Trinitas. Sebab itu ayat tadi tidak ada sangkut pautnya bahwa Quran mengakui semua agama benar. Paham? Kamu sama paham ya? Jadi ayat itu tidak ada sangkut pautnya kalau Quran mengakui semua agama benar. Karena Yahuda menunjuk satu dinasti. Nasoro di ayat itu masih murni bahasa Arab. Dari kata Nasrun Ansor artinya yang menolong Nabi Sinten Isa. Sebab itu di ayat itu ya standar saja karena tidak ada masalah pelencengan akidah diteruskan man amana minhum billahi wal yaumil akhir fala khaufun alaihim wa lahum ya. Mereka Yahudi Nasrani alladzina amanu semua nanti masuk surga. Tapi tidak Yahuda yang menunjuk satu agama yang melenceng, juga bukan Nasara yang menunjuk Trinitas. Nah sekarang tentang Bani Israel.
Bani Israel zaman Nabi Sugeng yaitu abad 6 sampai 7. Nabi itu lahir sekitar tahun 610 kalau Masehinya. Gitu nggih. Saat ini tahun 1429. Berarti kan terpaut sekitar 600 tahun. Dengan Masehi terpaut itu 600 tahun. Itu tentu tidak mungkin kalau yang dimaksud Bani Israel zaman Nabi, Bani Israel yang sebuah negara sekarang. Kalau sebuah negara sekarang kan baru sekitar tahun 60-an bagi Israel yang sekarang. Baru. Jadi tidak mungkin kalau ayatnya Bani Israel menunjuk Israel yang apa? Sama rasa katut-katut kiai Israel orang rusak ubi di Quran latus hiduna fil ardi napa? Marot. Ya nak pas ayat iku ngelak-ngelak Israel, lah nak pas ayat ya Bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin loro. Ya nak Israel latus hiduna fil ardi ngelak-ngelak Israel. Tapi nak ayat wa anni faddaltukum alamin praloro to berarti Ari Saron mlebu ayat wa anni faddaltukum napa? Mana nak ngaji kok sing ahli ben roh. Lho tenan. Kula sombong pendak ngaji, mergo dilindungi pangeran. Nak boten. Mergo boten urusan sombong, memang begitu. Kita harus taktik, harus pede, memang begitu masalah. Sehingga kita tahu kenapa duduk masalah. Jelas ya. Jadi Bani Israel yang disebut di Quran itu menunjuk auladi Yakub. Nggih, sinten auladi Yakub. Auladi Yakub itu bin Ishak bin Ibrahim. Niki rumakna. Yakub niku bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad min Toriki Ismail. Jadi mbah-mbah Nabi Ismail terus sinten Ibrahim. Sebab niku Kanjeng Nabi Muhammad kalian dinasti Israel niku ya seputar misanan mingguan yang jelas masih keluarga. Ke Ismail bin Ibrahim, mengke Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sebab itu masalah zuriyah Nabi, istilah Quran teng surat Maryam. Niku wa min zuriyati Ibrahim wa Israil. Wa mimman hadaina wa tasrif. Jadi karena Nabi Ibrahim disebut wa min zuriyati Ibrahim wa Israil. Israil di situ yang menunjuk Yahuda bin Yakub. Ini perlu kalau terangkan. Nah, ketika Nabi Musa sudah berhasil mengalahkan Fir'aun di Mesir Fir'aun sudah tenggelam. Niku untuk khitab kan mengarah ke Baitul Maqdis. Ini ku daerah dinasti nenek moyangnya dulu, leluhurnya dulu. Ini ku Baitul Maqdis dulu adalah tempat para nabi. Jadi kon balik ning mbah-mbah dhisik. Ini ku rupane Nabi Ibrahim. Paham ya? Jadi Nabi Musa balik ke Palestina, niku artinya balik ke kampung halaman. Karena Palestina atau Ardul Muqaddasah adalah dulu tempatnya Nabi. Sebab itu ketika Bani Israel matur dengan Nabi Musa, inna fiha qauman jabbar. Lalu kaum Jabbar itu siapa? Sekarang di PBB itu diperdebatkan, yang paling berhak nempat di Palestina itu siapa? Apa orang Palestina? Apa orang Israel? Sampai sekarang diperdebatkan di PBB di mana-mana sehingga Palestina sama Israel itu sengketa. Karena adu argumentasi sejarah. Melihat sejarah itu bahwa sebelum ada Nabi Musa serombongannya berarti sebelumnya kan inna biha qauman. Ya Musa, bagaimana kami masuk ke Palestina sementara sudah ada penduduknya? Sudah ada penghuni. Wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu napa fiha fastab anta rabbuka seterusnya. Terus kemudian kaum Jabari ini siapa? Ada yang mengatakan bangsa Arya, ada yang mengatakan bangsa Arikha dan sebagainya. Itu perdebatan pakar-pakar sejarah. Nah, kemudian walhasil intinya Nabi Musa akhirnya masuk, tapi tidak sukses. Karena sebelum masuk Nabi Musa mengkabundut. Ini rumah nontonan sejarah ini. Kabundut. Ketika Nabi Musa kabundut, tonggak kepemimpinan dipimpin Yusa bin Nun, yang disebut dengan kitab-kitab Yahudi Yesua. Makanya jeneng-jeneng Kristen. Jeneng Kristen di Islam mesti bodoh. Samuel Yesua itu jeneng Islam. Artinya kalau orang Islam ya Nabi Yusa bin Nun. Orang Latin benda apa? Yesua, kenapa? Yesua, nanti jadi Joshua. Lalu dia tenang, Yesua itu ya kayak Nabi Samuel.
Itu kalau wong Arab santri maca Samuel atau wong Latin maca Samuel itu jadi nama Kristen. Jadi kita ikut menyumbang kalau nama-nama Islam jadi nama Kristen. Karena kiai wani jeneng anak Samuel, ya ora wani jeneng anak Joshua. Jadi gue kiai wani Joshua tak pikir ya orang wong Kristen tok sing jeneng apa? Joshua. Kiai Samuel itu kan bukan masalah. Karena itu yang nama-nama orang sakral itu kan nama-nama nabi. Jangan paham betapa dalam sejarah itu disik-disikan sing mengklaim. Sampai kalau ngaji tafsir, ngaji hadis akan tahu kalau Samuel itu nama nabi. Yusha benar ya nama. Tapi ketika umat Islam nggak ada yang berani pakai, sing wani pakai wong Kristen. Itu sawangan itu jadi jeneng Kristen. Samuel benar Yosua. Itu bukti bahwa dalam sejarah itu disik-disikan sing ngeklaim. Ya, nasib yang sial begini dialami Nabi Ibrahim. Orang Buddha Hindu menamakan tokoh sakralnya juga Brahmana. Orang Yahudi Brahman. Wong Islam mergo Nabi Muhammad wong Arab di bahasa Arabno Ibrahim. Warna yang ngeklaim sudah banyak. Ana sing darani Ibrahim Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu sampai Quran rano maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasrani. Lah kenapa sejarah jadi bulat begitu? Ya kan itu tadi Nabi Ibrahim wong Palestina, Nabi Musa anak turune, kemudian salah paham macam-macam lewat proses sejarah yang panjang. Kemudian secara kultural itu tadi wong Kristen ngajar anak-anak Abraham, Brahman. Itu ya dari kosakata nggak jauh-jauh dari Ibrahim. Presiden Amerika Abraham Lincoln, suatu disi-disian lagu jeneng. Akhirnya karena jeneng Abraham ning Kristen wae, sawangan Ibrahim yo Kristen. Jeneng Samuel ning gone Kristen wae, kesane Nabi Samuel apa? Sementara orang Islam mau wani jenakno madhur. Makruke, solikin, terus jeneng-jeneng gitu. Nah itu pentingnya secara teori, itu pentingnya sebuah klaim. Ya pentingnya sebuah apa? Klaim. Enggak melak-melak ke partai bareng jenenge dipampang no sawangane mbah iku melak partai itu. Sing saiki geger. Ya karena klaim itu nanti akan punya pengaruh. Misalnya partai tertentu terus menyodorkan nama-nama tokoh besar masa lalu. Sawangane tokoh-tokoh itu melak partai itu. Padahal tokoh itu be partai itu dhisik tokoh itu. Mana bener digugat mergo mesti bulat. Dadine apa? Bulat. Paham? Nah, bersama roh sejarah, kenapa Nabi Ibrahim itu seorang nabi sing diakui wong Kristen, wong Yahudi juga orang Islam? Karena delala secara kultural wong Kristen dirakno Brahman, Abraham juga sudah banyak. Wong Yahudi ya banyak, wong Islam ya banyak. Sehingga runutan sejarahnya bulat. Makanya sampai Quran apa? Maka anak Ibrahim Yahudiyah wala Nasraniyah walakin kana hanifan muslim. Terus lalu buktinya apa kalau Ibrahim tidak Yahudi, tidak Nasrani? Biasanya santri paling pantangan ngitung sejarah. Santri senangnya bakas warga neraka. Nak wiridan ini untuk ini pada ngaji. Tapi tidak boleh, kamu begitu terus tidak boleh. Harus adil, harus berani ngomong sejarah. Yahudi Nasrani akhirnya di Quran ditanggali. Kelahiran Yahudi dimulai dari anak Nabi Yakub. Iku ana sing jenenge Yahudi. Ya. Kelahiran Nasrani sausé periode Nabi Isa malah jauh lagi. Lah nak ngono kalah fatal ketika Ibrahim dituduh pengikut Yahudi. Nak Ibrahim darani pengikut Yahudi berarti padha karo sejarah diwolak-walik, berarti mbah anut putu. Paham? Mbah anut putu. Mulane Quran oleh nyek entek-entekan haula'i sebuti ha antum haula'i hadatum fi ma lakum bi ilmun falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bi ilm. Kowe ngajak adu argumentasi kok kowe nganggo ilmu bodoh, sing Quran nganggo ilmu pinter. Mergo zaman wong Yahudi Medina niku muni Mas Ibrahim pengikut Yahudi. Terus Kanjeng Nabi diwaris Jibril kandhani wong-wong ahli kitab Medina cek bintu niki jenenge debat bintu. Ha antum haula hadatum fi ma lakum bi. Mereka ngajak berdebat dengan sesuatu yang sangat tidak ilmiah. Sementara kamu Muhammad akan berdebat dengan sesuatu yang ilmiah.
Akhirnya diterang. Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta. Lo Taurat ke Nabi Ibrahim dhisik Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim pengikut Taurat? Saya mungkin Taurat pengikut. Bagaimana mungkin Basim Asari Pak Karno PKS yang dhisik Basim. Itu kan terus repot. Lenda ini cerita nih, betapa klaim itu punya efek. Saya nggak anti PKS, klaim ini cerita klaim. Ya, klaim itu punya ya bodoh misalnya PKB sponsor NU, NU PKB di sini. Kan di DN. Itu satunya diterang Al-Quran. Ha antum haula ihadatum fi malakum fi ilmun falimatu hajjuna fi ma laysa lakum fi ilm. Wa ya'lamu antum la ta'lamun. Ya karena logikanya itu tadi, wala unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Harusnya orang Kristen atau orang Yahudi tidak pernah nyampur adukkan Ibrahim. Mergo Ibrahim lahir jauh sebelum Musa, lahir jauh sebelum Berarti salah kaprah ketika Ibrahim dianggap pengikut Yahudi. Akhirnya balik sejarah. Lalu Nabi Muhammad ke Madinah dites sejauh mana pengetahuannya tentang para nabi. Maksud dites lagi tentang kiblat. Barang Kanjeng Nabi menyatakan kiblat paling dia sukai, paling beliau sukai adalah Mekah. Nabi nate madhep Baitul Maqdis. Jadi sekitar 16 bulan kentarik-tarik. Akhirnya Yahudi senang. Wah Muhammad muni dia gumanyar tapi siapa? Kiblatnya si anut kita. Akhirnya Nabi tersiksa. Mata nama. Mereka dia ini madhep Baitul Maqdis teng Sokro nih. Dibeli dianggap anut nama Yahudi. Akhirnya Nabi Muhammad Qadenaro taqallu bahwa jika bisamai falanwal yang naka kiblatan. Mat, aku ngerti kowe ndelok langit saking kepengenem kowe iku untuk kiblat sing sesuai keinginan kiblatan target. Jadi kalau Nabi Rino mengizinkan, ya Allah jenengan masjid nawan kok madhep Baitul Maqdis. Akhirnya kula Nabi dianggap Yahudi. Jadi Nabi apa yang rusak Yahudi Nasrani malah dianggap Yahudi gara-gara kiblatnya anut. Paham ya? Pak repot. Akhirnya dua supaya kiblat itu dirubah. Akhirnya dia pengiran dituruti fawal liwat jaga satral masjidil haram. Juga saya sih kau madhep Ka'bah. Madhep Ka'bah masalah selesai. Enggak Yahudi terus dicibir. Madhep pepen yang perantauannya kangen keluarga terus nak sholat madhep kawasan keluarga. Mergo Nabi yang Medina yang perantauan. Di sini madhep Mekah dianggap kelangenan berkeluarga. Urusan agama jadi kelangenan. Akhirnya tertanaya turun, Nabi bersumpah bahwa saya menghadap ke Ka'bah karena Ka'bah lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Akhirnya Quran turun, Inna awala baiti wudi alinasi lalladzi kibak kata mubarakah wa hudal tilah. Ini penting kalau aturkan tentang mereka santri itu paling rata ngomong sejarah. Benar, nah Ibrahim akal usul. Terusannya ayat fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti nak Ka'bah itu luwih tuwa ning kono ana bekas-bekase Nabi Ibrahim. Lah nak Ka'bah gawean Ibrahim otomatis luwih tuwa timbang Baitul Maqdis. Mergo Baitul Maqdis keceluke gaweane Nabi Musa, sementara Ka'bah gaweane Ibrahim. Lah Musa dan Ibrahim generasine dhisik Ibrahim. Paham ben roh. Akhirnya ayat inna awala baiti wudi alinasi lalladzi kibakata mubarakah wa hudal ilal. Nah buktinya apa nih? Fi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Sebab itu di Ka'bah yang diabadikan di kawasan situ adalah makam Nabi Ibrahim. Sebagai maklumat bahwa Ibrahim di sini ini. Karena Ibrahim di sini ini berarti Ibrahim tidak pengikut Yahudi, juga tidak pengikut Nabi. Paham? Nah, sekarang pun boleh, Syurika pun boleh terakaru-karuan masuk ke Mesir, ke Palestina. Selanjutnya saat ini apa jadi saksi? Bangsa Arya, bangsa Palestina, bangsa Israel itu dulu mana? Nah, ilmu begini dulu masih kuat, termasuk yang mengilhami Nazi membantai Yahudi. Karena dulu yang namanya ras, faktor genetik, faktor apa itu menjadi pemicu. Bangsa Arya harus lebih unggul ketimbang bangsa Arya, bangsa ini harus bangsa. Sekarang era modern, kita ini harus bersyukur. Di era modern ini orang tidak bicara ras.
Paham? Betul bicara apa? Ras. Angger SDM-nya bagus, kualitasnya bagus, siapa saja bisa mimpin. Orang sudah mulai gak dirunut asal-usulnya. Bahkan negara besar Amerika saja sudah tidak nyoal ini turunan Kenya, turunan apa enggak. Kalau dulu masih, bahkan seorang Nazi saja karena dia Kristen Ortodok itu bantai Yahudi dengan asumsi-asumsi agama, masih pakai teori asumsi-asumsi apa? Makanya sekarang PBB itu kerepotan untuk memutuskan Palestina itu paling berhak Yahudi atau Islam itu kerepotan. Karena pakai rujukan agama dilarang. Karena aturan main PBB nggak boleh hukum berdasar mitos-mitos apa? Agama. Nggak pakai agama yang mencatat sejarah itu agama. Karena dulu belum ada pakar apa? Ya. Makanya sekarang proposal PBB ininya itu ya Yerusalem, Baitul Maqdis sama tembok ratapan sama Bethlehem itu menjadi kota internasional. Sesuai wong akeh sekarang diputuskan kota apa? Internasional. Tapi setelah diputuskan itu kota internasional, pengelolanya siapa? Ya tetap orang Palestina, wis saya sebut kabeh kepengen dadi pengelola. Bulan mana? Tapi yang jelas dari ngaji ini sampean tahu betapa Al-Quran itu komplit, betapa Al-Quran itu sangat akurat. Sehingga runutan sejarah, fase-fase sejarah itu tertuang urut. Nah sekarang PR kita sebagai seorang Islam adalah bagaimana klaim-klaim itu kita minimalkan. Itu tadi kayak Samuel, Yesua, Mikael itu kemudian menjadi nama Islam. Mulanya saya gampang, bareng Michael Jackson masuk Islam, mbak Kiai ini dibaptis di sini Mikael, gue karek ngelak jeneng sampai Michael Jackson dijuluk apa? Mikael. Jadi mbak di Jahadat terus namanya siapa? Pertama kejilan Mustafa, ini asing Mustafa. Itu nanti orang-orang itu pertama Michael Jackson itu pas masuk Islam, kejilan apa? Dia asing, kalau Kiai agak modern ya Michael, jeneng asal usulnya Mikael, kejilan apa? Ini penting kalau aturakan, betapa kebudayaan. Makanya banyak kayak Sunan Kalijogo berpendapat bahwa Islam itu bisa maju lewat kebudayaan karena kekuatan budaya ini akan mengkaburkan sejarah. Ya saya ini loh, kayak sampai santri puluhan tahun lah. Wes orang-orang nak Samuel jenenge nabi. Hanya karena kebetulan yang pakai nama itu orang-orang Kristen. Itu bukti bahwa kebudayaan sudah mengakar, itu akan mengaburkan sejarah. Sampai roh atau nak Yesus itu nabi. Rom jo ngaji aku. Mergo wis kesuwen digo jenenge wong Kristen. Ya, itu kan bukti bahwa kita harus ciptakan satu peradaban di mana milik kita kembalikan tadi. Jangan milik kita dipakai orang lain. Jadi hak cipta. Akhirnya kalau Indonesia ngamuk di Malaysia, mergo kabeh gak patenan apa? Malaysia. Ya sudah anak putu kita oleh lali. Nah, makanya terus diwajibkan haji, diwajibkan melihat sejarah. Fatiru fil ardi fangguru maksudnya sejarah harus dikembalikan. Bahwa Palestina dulu ya tempatnya Ibrahim, Mekah juga tempatnya Ibrahim. Sehingga apa kisahnya ketika Yahudi, Nasrani, Islam itu bersatu? Karena dalam sejarah Nabi Ibrahim yang Palestina, beliau itu punya istri namanya Sarah. Sarah Hajar itu kan dua istrinya, terus untuk supaya tidak cemburu, Sing Siti Hajar disuruh meletakkan di Mekah. Sejarah kan, sehingga Nabi Ibrahim betul Siti Hajar tunggu di Mekah, supaya tidak ketemu marunya yang di Palestina. Terus dari Siti Hajar ini Ibrahim gak ada anak dan Lah kalau gitu kota tua itu, ya mesti sepakat kota tua itu mesti Palestina sama sinten. Mekah, mergo Ibrahim kalian Siti Sarah teng Palestina, kalian Siti Hajar teng. Nah, ketika ahli kitab wong Madinah itu pinter-pinter, pakar-pakar ahli kitab, ketika Nabi nyeritakno Muhammad itu Isra mulai Mekah ke Baitul Maqdis. Itu hati kecil mereka percaya karena secara teori kenabian lintasannya itu kalau enggak Mekah ke Madinah. Umpama Nabi bisa ngerote ke Mekah ke Kenya. Untuk Mekah ke Rwanda itu janggal. Mergo ora tertera ning kitab Taurat kalian apa? Dan sampai kenapa Nabi itu kok minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa itu ya yang merunut sejarah, mengulang sejarah. Mbah-mbah Nabi rupanya Nabi Ibrahim ya
lintasannya ya mana? Palestina sama Budi Mekah. Nah kalau Nabi punya perilaku begitu, orang ahli kitab tidak janggal. Nak ngono Muhammad ya Nabi tenang. Bukti ini bahasannya nak Mekah ya Palestina. Akhirnya yang kayak Abdullah bin Salam, kayak Ka'ab bin Akbar itu banyak yang masuk Islam. Pakar-pakar Yahudi, pakar-pakar Nasrani banyak masuk Islam. Itu yang disebut dalam Quran wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Zalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Dan akan sangat dekat dengan orang Islam adalah orang-orang Nasrani, tapi yang pakarnya, yang ahli kitabnya. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna Zalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Sampai tekan wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ahyunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal. Ketika orang-orang Nasrani sing pakarnya melihat kriteria Nabi, melihat nu'utun Nabi, sifat-sifatnya Nabi. Terus saiki kok ngaku Nabi wong Mekah, turunan Ibrahim. Dolanane ning Palestina. Itu mulai percaya. Wes bar itu kemudian mereka sowan Nabi terus diwacana Yasin. Diwacana Yasin wa riwayatin diwacana Tuhan. Terus mereka bilang ma asbaha hadza bima unzila ala Musa. Betapa miripnya kitab ini dengan apa yang diturunkan padamu Musa. Akhirnya taro ahlunahum tafidu minat dan mereka menangis. Terus mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Sehingga lewat ngaji ini sampai menjadi tahu kenapa tiga agama ini pernah begitu dekat, nggak pernah begitu nomor. Nah kemudian tiga agama ini hancur itu karena lewat simbol-simbol atau surah-surah yang menyesatkan. Ketika orang Kristen tahu-tahu pakai simbol salib, di mana digambarkan seorang Yesus disalib, orang Yahudi pakai simbol kerabian. Orang Islam pakai simbol juga. Nah, kalau sudah gitu itu repot. Akhirnya ada iman dengan hakikat, tapi iman dengan simbol. Akhirnya sama orang Islam harus juga rumpati soleh. Jadi akhirnya orang Islam oleh gaul kelananan trendy ini repot. Ukuran berbeda juga. Ada jenggotan sawangan itu gak ngakoni sunah Rasul. Sunah Rasul ora digodhog, niku ki anak bojo sunah napa? Wong niku digodhog bojone terlantar. Oh itu repot, namun simbol-simbol itu repot. Tapi lewat tadi ini sampai akan tahu betapa Islam, Kristen, Yahudi itu dihancurkan oleh simbol-simbol itu. Karena kemudian tidak ada dialog. Nah coba kalian pikir, semua orang Kristen itu meyakini kalau Isa itu mati disalib. Kenapa begitu? Karena mereka sudah punya simbol permanen bahwa salib ini adalah simbol Nabi Isa mati di. Sehingga ketika Islam mengoreksi bahwa Isa itu tidak Tuhan, matinya tidak disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha. Itu sudah susah karena sudah kadung ada simbol bahwa ini disembah mati ini. Paham? Wis simbol repot. Ya, makanya banyak orang-orang ulama yang ekstrim itu mengharamkan simbol karena simbol itu sekali salah kita akan berkeabadian. Akan apa? Berabadi. Makanya terus Islam mengharamkan semua bentuk patung, semua bentuk simbol. Saking ekstrimnya sampai sekali Sayyidina Umar, Syajaratul Ridwan itu satu pohon yang dulu dipakai Baiatul Ridwan. Itu era Umar jadi khalifah itu ditebang. Kesawangan itu simbol Nabi tahun yang kono. Jadi wong dungo nak ning pinggir kono gak marah. Wah, akhirnya Umar resah. Pangeran ning omah yo ana ning ndi ana kok dungo mesti maksa ning kok. Kuwatak yang disebut. Umar yen melepok nek urusan tauhid dene wis paling kaku. Anggere ana wong ngire Ka'bah dungo nganti nangis. Nah Umar malah komen Pak. Terkenal anggere Umar nganggo Hajar Aswad alim tu annabi hajarun la taduru wala tanpa walau la anni ra'aitu Rasulullah qabal tuki ma qabal tuki. Aku ngambung kuwe tapi ora berarti meyakini ke manfaat sama darat. Ngambungku mergo ana nabi ngono ae. Sampeyan kasih saiki nek wani ngomong ngono bengkolan wong akeh. Milih donga suker, milih donga nyaur utang.
Itu karena itu dulu sejarahnya itu panjang. Nah, ini sampean ngerti. Ketika Bani Israel yang ikut Musa disuruh kembali ke Palestina, itu namanya tidak invasi. Benar, namanya tidak invasi karena orang Israel adalah asli penduduk Palestina karena mereka turunan Ibrahim. Berarti saat mereka di Mesir jadi budaknya Fir'aun, setelah menang itu namanya pulang kampung, tidak invasi, tidak jajah karena orang Israel adalah turunan Ibrahim. Enggak, tapi Yahuda kan bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda kan bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Paham? Makanya ketika disuruh kembali ke Palestina sebetulnya mereka adalah penduduk asli. Cuma karena lama mereka hijrah ke Mesir karena diperbudak Fir'aun, sudah kadung ada yang nempak. Nah ini siapa? Kila itu orang Ariha, Kila orang Arya. Kalau di buku-buku sejarah namanya bangsa apa? Arya, bangsa Kan'an. Kalau bahasa Latin dia menyebut bahasa Kan'an. Karena dulu anaknya Nabi Nuh bangsa apa? Sembur, santri paling rasa senang tidak ngomong sejarah, rahasia. Tapi daripada senang nggak paham, kenapa Quran nerangno ini? Aku nulung bencana paham, kenapa ini dibahas? Kenapa kok Mesir dikon mulainya di Palestina? Kenapa Nabi Muhammad kon madhep Baitul Maqdis, bariku pindahane madhep Ka'bah. Iku nunjukno nek bener-bener dawuh pangeran bener. Anit tapi millata Ibrahim apa? Iku faktane Ibrahim yo tau madhep ning Baitul Maqdis. Faktane meneh Nabi Ibrahim sing bangun Ka'bah. Jadi saat Nabi Muhammad punya dua kiblat itu min alamatin nubuwah. Termasuk alamat kenabi. Makanya Ka'ab bin Akbar ketika dia masuk Islam ditanya, apa yang menjadikan kamu yakin kalau Muhammad Nabi? Wa annahu shalla ilal qiblat. Dan termasuk ciri utamanya Nabi, ciri utamanya adalah pernah sholat dua. Dan adalah Nabi nanti sholat pada Baitul Maqdis setelah 16 bulan tidak Ka'bah. Sehingga pakar-pakar kristologi cara ini, pakar-pakar kekristenan, penginjil-penginjil terus yakin. Nak Muhammad itu Nabi tenan, termasuk titenane wa annahu shalla ilal qiblat. Kalau kita sing Islam ya apa? Kan ya paham ora tersiksa. Biasa. Ya karena masalahnya itu hadir nafsi kita ini kuat. Jenenge ape kaji pikirannya yang multazam juga mustajab, utangnya akeh pesawur, urung dibujuk rapi. Nah, santri kepengen kepupu, kira itu duit dulu. Jadi orang mikir sejarah dia penting multazam cuma Nah, ini tak karung gak bisa ngomong nopo. Ya kapan kita menghormati Islam? Aturan kemproh ini kan? Kemproh. Ini aturan pelanggar. Tidak boleh begitu. Ka'bah itu tetap fi ayatum bayinatum apa nopo. Kalau itu untuk mengenang perjuangannya itu. Mohon berasakan. Jadi ini buatan juga. Terus menyangkut ahlul Korea. Mereka diterangkan ada sebuah perkampungan. Di mana karena pengikut Yahudi ini masih tradisi Yahudi. Mestinya nak Jumatan kan dina Jumat orang Islam. Nah, Yahudi dina Sabtu. Orang Yahudi disebut hari Sabat. Hari Sabat itu hari sakral. Di mana orang itu tidak boleh aktivitas. Nah, orang oleh aktivitas, delalah pangeran uji, nak setu iwak-iwak. Jadi ning pantai paling pinggir lah niku iwake pasang melimpah ikan melimpah. Nak ora setu ora melimpah. Akhirnya tertarik, akhirnya berburu di napa. Ini cara teori ilmu tasawuf bahwa setiap sesuatu yang dilarang itu mesti menarik. Itu sama dengan di Mekah. Di Mekah itu sudah jelas-jelas seorang muhrim nggak boleh berburu. Tapi layak luan nakum wau dari minasoidin apa? Tanaluhu aidikum warimahukum liya'lama wau mayakofuhu apa? Justru saat-saat ihram itu banyak burung merpati yang mudah didapat. Tanaluhu aidikum warimah. Mudah didapat tangan, mudah didapat pakai tangan. Layak luan nakum wau dari minasoidin tanaluhu aidikum warimah. Paten barang nak dilarang itu mudah didapat. Kue berbuju jagungan angel tentrem, tapi nak film itu gampang itu sunai pengiran. Tentrem berbuju itu angel, tapi nak selingkuhan gampangnya rakyat. Terus pengiran itu sunai tadi.
Pancen gawe barang nak haram. Iku mari tentreme napa? Ati. Niku jenenge cukup. Napa? Cukup. Wis ora usah protes menyang pangeran kersane. Jadi layak duluan nakum wah bisa indah itu tanah lu aidikum napa? Warima. Begitu juga tenggene wong Yahudi. Wayo malah itu nala tatihim angger radina setu iwara teko. Iki balik cerita wong Yahudi. Yahudi pinter-pinter, pangeran tidak adu cerdas. Akhire buat setu iwak wae. Wong Yahudi gawe kanal-kanal. Jadi di saluran ning sungai gawe kanal-kanal. Terus dikei jari. Wah, iwak dina setu wis kadung masuk ra iso metu. Tapi dipoe ahad. Ketika Nabi ini takut, loh, lah kok berburu? Mboten mantet lho. Mbok dicekel tok nek ra dijupo, maksudnya dijebak tok ora dijupo. Jupoke dina napa? Ah. Ini pangerane dijak pinter-pinteran. Apa ya mesti kok Nabi Abu Nawas kabeh. Abu Nawas itu diloroi kancane kalau hujan kok melari. Abu Nawas, hujan itu kan rahmat Allah. Kalau kamu lari berarti lari dari rahmat. Siapa Abu Nawas daripada minjak rahmat. Harga agak melayu artinya minjak kok. Ya repot, melayu kok rahmat yo. Injak rahmat. Kamu ya mesti ngene pikiran tekeng. Juga kiai sing gelem nampa duit sifat kan. Dadi bang wong nakal malah digo nakal. Dadi kiai ra manfaat. Untuk tekeu pasal-pasal niku. Muga-muga di sepuro pengiran. Oh, ini darah Yahudi dadi. Yahudi itu macam ni, paling iso ngakali lagi. Zaman Yahuda mateni Yusuf, niat mateni mas. Niku pun pinter, ora lugen. Pak Yusuf ning omah terus, bocah kali-kali bermain. Nartak wa nal'ab wa innalahu laha nartak itu lan. Dari bapake kala ini layak zunami anta dagu bihi wa atau wa ayalahu dikbu wa antum anduna kok kopi. Kowe nak dolanan ning alas nang dipangan serigala, kowe adik dolanan adike mbok dipeno dimakan apa? Jadi kalau lain akal dikbu anakmu usbah. Wah, nangani di pangan serigala kita dia tersinggung. Masa kita kelompok besar kalah dengan apa? Serigala. Boten. Akhirnya walhasil. Padahal niatnya diunti, niatnya beda pateni. Tapi Yahudi itu sebuah bangsa paling realistis. Di kulon termasuk uang yang seneng Yahudi. Bangsa paling realistis Yahudi. Ngendikane ulama-ulama tafsir belum ada bangsa yang realistis kayak Yahudi. Jadi uteknya tetap jalan. Ngakali wong di jalan terus, tapi religiusnya di jalan terus. Kayak mirip partai-partai Islam ini, ya tetap menyuarakan Islam, salah ya terus, tapi ya tetap menyuarakan Islam terus. Sebab itu ketika mereka mutusno, saiki Yusuf pateni ae. Mergo nek Yusuf wis dipateni, kasih sayang bapak kita hanya ke kita, yakhlu lakum wajhunaka adi. Tapi indene religius, wong religius wa takurung ba'di kauman salih. Bagi aja nih, dua tertompong kok istighfar. Jadi ojo terus lagi tompo, tetap ditompong kok istighfar. Kok peluang. Tapi tetap bataku nunggu kau kan kok. Enggak soleh meneh. Jadi cara wong nakal ya rasa anute enggak istighfar soleh meneh. Penting wis rasa. Wong yang mesti kok. Kok iso pateni. Nah, dosa. Ya bariku bataku nunggu kau kan kok. Bariku ya dadi wong tok. Itu bukti bahwa orang Yahudi itu tidak ingin jahat-jahat amat. Ya jahat, tapi baru kepengenan tobat. Itu sebelum membunuh, itu sudah dirancang buat aku numbati. Kau kan apa? Nggak ngirit santri. Wong soleh kita kan ini, kalau ninggal nakal waktu, ya tetap nakal, tapi baru kapok. Jadi kalau ya untuk nakal, tapi ya untuk kapoknya ditobati pengiran. Walau terus, kemudian untuk kabel, ini kemudian apa? Akhirnya walhasil tidak jalan. Baru dikembangkan nih sumur dari kola ilumin gumla tak dulu Yusuf wa al-fuhu fi wayabatil jubiyal taktik rubah itu menunjukkan bahwa bangsa Yahudi itu bangsa religius. Jadi Yahuda ojo pateni kegeden dosane mateni kegeden. Santri seneng ojo nganti dino kegeden. Tapi tetap gede gitu repot ya.
Iku kaya wong Yahudi, mah dosa gede, tapi nak blas yo mah. Kok nak blas resikone ora ora rasane. Nak gede mesti, mergo ekstremen. Misalnya di musuh mata ini mah, tapi perang ganggu ya mah, kan ra lego. Lah, kok itu minggu lapak tulis di bawah aku ruvio ya badil jibial tapi berubah bisa ya. Iku api ya udah. Ojo pateni, cemplung wae ning sumur. Iku wae ben dipethuk wong. Dadi dene jadi harapan Yusuf dicemplung kok ora sing medho iku wis apik. Ora kok berharap mati ora yang takdir bu. Bak bisa ya. Paham? Jadi orang Yahudi itu sampai sekarang pun itu masih bangsa yang religius. Mereka tidak ingin memusnahkan Islam, tidak ingin. Mereka itu paling takut besar-besar. Sama seperti kita orang Islam juga takut melakukan besar-besar. Orang Islam kabeh nak kon mateni Yahudi Nasrani tanpa sebab tetap mau. Mereka takut, jangan-jangan itu dosa. Paham? Nah perang lain ya, perang itu kan berhadapan-hadapan, harus terjadi saling bunuh kan kalau perang. Yang membunuh sepihak kayak bom bunuh diri kayak apa, mesti tidak gampang. Dan orang Yahudi ternyata begitu, jangan bunuh. Latak dulu, mau cukup wa al-quru fi waya batin. Cemplung ning sumur iku wae cek berharap yal takdir berarti saya. Semoga ada yang menemukan. Soal hasil lah iki sing ketok akal buluse kan berarti cemplungno lambene digawa terus diolet-oleti disirami dalam darah kabeh. Soal hasil terus yo terus pinter pinter drama wajah abahum isa'ai yakun. Qalu ya abana terus sini. Inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dia. Wa ma anta bimu'minin lana wa kunna nabo. Pokoknya gue nangis tuh mulai kok dalam dia gue nangis. Pinter drama itu. Bapaknya kan gio-gio nopo kok nangis. Niku kalau pas dolanan asik, coba Yusuf dipangan apa? Bukti ini kelambi ini berdumuran apa? Tapi jadi rusak pinter-pinter maling itu tetap orang salah. Bapak yang lirik jebule ana lumuran darah tapi nak klambine ora tua. Jadi akal wis bulet lagi kadang iki salah. Nabi Yakub kan gagal nak dipangan terus dia klambine apa? Nah iki ana darah iki klambine kan. Akhirnya Nabi Yakub pede qala bal tawarat lakum anfusukum amrun mesti akal-akal. Ora arang-arang kejadiane dipangan apa? Cerita. Sifat berjamil wawal mustahil alamat kasih. Itu menunjukkan bahwa agama itu lebih baik ketimbang tidak beragama. Lalu kalau pulau berangkatnya, Indonesia itu negara Pancasila, kita harus bersyukur. Karena agama apapun kita tidak cocoknya itu masih lebih baik ketimbang tidak beragama. Orang Yahudi karena beragama, mereka masih punya urutan-urutan mana dosa besar, mana dosa menengah, mana dosa kecil. Orang Kristen karena beragama masih punya ketakutan dosa. Tapi kalau sudah tidak beragama tentu tidak ada yang ditakuti. Coba sekarang, makanan yang mengandung bahaya itu jarang dari Amerika, dari Eropa. Mesti dari negara komunis. Paham ya? Karena orang beragama mesti andaikan lolos dari pemerintah masih takut Tuhan. Misalnya makanan bermelamin atau berapa rata-rata dari negara komunis. Jarang dari negara Kristen atau Yahudi karena orang beragama mesti itu. Buktinya ya sudah. Dia ada godengnya tak ngamet dari Yusuf. Nak mata ini mau kegedean. Dosa kok nanti apa? Mata ini. Ya dosa ini sedengan sampai apa? Ya kalau Islam kan masih fasik lah. Nah ini kegedean. Mau ada yang sedang tok cukup. Ini mesti pikir kelasnya ini mesti. Misalnya korupsi gimana? Wah, yatim, kegedean di sana. Jadi sehingga pengurus anak yatim tak korupsi. Tapi itu negara juga. Jadi mikir. Ya, tapi korupsi itu juga urut-urutan. Di sini fatal, di sini setengah apa? Itu ciri orang beragama. Ciri orang beragama itu di perhitungan dosa. Sebab itu Indonesia zaman Pak Karno, Kiai Maskur, Pak Nasir tetap bikin pondasi negara ini. Saat bikin UUD 45. Bahwa negara ini melarang paham komunisme ateisme. Yang dilarang itu pokoknya yang tidak bertuhan. Kenapa begitu? Karena asal bertuhan itu mendingan jauh itu. Bicara itu, paham?
Karena kalau sudah ada beragama, sampai ngekei formalin, apa itu kan nggak urusan orang di pangeran kan. Namun beragama kan jadi pangerannya. Paham ya? Lewat sejarah ini sama anak tahu betapa tiga agama ini pernah mirip dalam proses sejarah. Kemudian kemiripan ini hilang justru lewat simbol-simbol yang tidak penting kayak lewat salib kayak itu namanya yuharrifunal kalimah min ba'di mawadi. Itu sudah trek agama dibelokkan, jalannya sudah dibelok. Nah itu mesti lewat simbol. Mulai dulu yang kayak gitu lewat apa? Simbol yang diimani. Sudah akhirnya kejadiannya sampai sekarang. Ya sekarang yang dialami Nabi Muhammad itu pada periode tahrif. Setelah periode berubah terparah sama kayak kasus itu tadi kayak pergantian Lukas, Matias, terus soal karu-karu. Islam sendiri juga mengalami situ, kayak ada Syiah, ada macam-macam. Ahli sini aliran sektor-sektor Kristen yang alami, Yahudi yang alami. Lewat itu semua kita akan tahu bahwa kemudian sejarah-sejarah yang sudah campur aduk ini, terus kemudian kita hanya pakai Islam paling minimal. Ini disebut Nabi Bunyal Islamu ala khamsin. Musyahada dari Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Niku fatwa ulama yang ijma. Bahwa Islam itu hanya butuh 5 hal. Yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa kalau mau. Saya sering ditanya sama orang-orang, Gus, apakah Islam wajib mendirikan negara Islam? Saya jawab tidak. Tidak wajib. Kalau ingin boleh, tapi tidak wajib. Islam itu hanya butuh syahadat, butuh zakat, butuh puasa. Keinginan bikin negara Islam itu psikologi mayoritas. Kalau kalian ingat, keinginan bikin negara Islam itu psikologi apa? Mayoritas. Karena kita di Indonesia mayoritas Islam, ingin kita Indonesia berjalan sesuai hukum Islam. Tapi andai kan kamu, misalnya Om Mustafa, urip ning kene. Kepingin gini negara Islam, jadi Om Mustafa pindah ngirian saya. Mesti wiridannya selamat tradisi. Hanya orangnya sama, cara berpikiran beda, cara berperasaan beda. Itu bukti bahwa keinginan bikin negara Islam itu murni psikologis. Saat kamu di Jawa, ininya bupatinya Islam, gubernur Islam. Karena kamu di Jawa merasa mayoritas. Masuk Bantul di bupati ini orang Kristen. Tapi andai kan kamu hidup di NTT, wongnya bodoh, ya orang itu. Orang yang sama. Yang cara berpikir begitu, terus urip ning NTT atau ning Irian Jaya. Wes Kristen nak penting gak ngarang sholat mesti begitu. Paham ya? Itu bukti bahwa perasaan ingin bikin negara Islam itu perasaan setelah kita saat kita minoritas, zaman kayak Nabi di Mekah atau kita hidup di Amerika, di Eropa atau di NTT, perasaan kita yang penting sholat. Ika podo kowe di bojo zaman larat penting bojo ra goyengan burik. Zaman sugih kuwatire beda, penting gak selingkuh. Sing wedok kuwatire wayo, itu kan murni perasaan. Sebab itu sing dikembangkan MUI sekarang yang MUI Indonesia itu penting umat Islam ya bunyal Islam loh. Alhamdulillah. Banyak 5 hal ini tidak bisa ditawar. Selain itu kayak kebutuhan bikin negara Islam, kebutuhan syariat diakui negara dan sebagainya. Itu pernik-pernik yang kita butuhkan, tapi tidak asal-usulnya, tidak dasar bangun. Sama omongan, butuh bangunan dasar sampai atap ya sudah. Yang itu mau butuh lemari, jandelan kerambi dan sebagainya. Tapi itu tidak akan menjadi binaul Islam, tidak akan menjadi bangunan apa? Islam. Bahkan di hadis Muslim lebih sorry lagi, ketika Nabi Dawud begitu, ditanya sama seorang Arabi. Sama lihat lagi nanti di hadis Muslim. Ya Rasulullah, hal alaiya ghairuhunna. Pokoknya pangeran wajibno salat 5 waktu. Sung bisa takok, ya Rasulullah, hal alaiya ghairuhunna. Enggak ada yang lain ya Rasulullah. Orang salat 5 waktu. Wong datar wong desa langsung sumpah, wa wala azizu ala dzalik wala anfus. Demi pangeran, kula salat tak 5 waktu, gak luwih gak kurang. Moh wis salat kebiasa dia. Wah tenan. Kalau termasuk ulama pengaruh mazhab itu. Mazhab Arabi, jadi dia Arabi, tapi cocok kalau ini orang Arab. Terus foto Ramadan. Wong desane muni, ya Rasulullah hal alaiya ghairu. Enggak ada yang lain, enggak. Demi Tuhan, saya juga tidak akan menambah, juga tidak akan menambah. Jadi saya foto sunat apa? Mau benar-benar Ramadan dong.
Akhirnya sausé Nabi nerangno jawab terus tidak. Soal itu muni fawwala ajidu ala dzalika wala anqus demi Tuhan saya tidak akan menambah, tidak akan Tapi Arabi lho bisa. Tapi saya senang maksudnya cocok karo aku kalau pribadi. Kalau ngamali sakit mulang barang, zaman kurang amal. Akhirnya Nabi ketika orang itu sudah pulang itu dari Nabi, aflaha in sedekah. Ya sudah dia akan sebagai riwayat gua dakhalal jannah. Dia cukup masuk surga dengan itu. Itu menjadi bukti bahwa Islam yang 5 itu yang pokok. Nah kemudian Islam mewajibkan jihad saat kondisi negara misalnya melarang orang sholat itu beda. Kita wajib angkat senjata. Misalnya sebuah negara memutuskan orang nggak boleh sholat, orang nggak boleh melakukan aktivitas keislaman. Itu baru Islam mewajibkan jihad. Itu karena waman azlamu mimman man amada jidahu ayizkaro fi hasmuhu wa ta'ala ya itu kita mengalami satu kondisi di mana masjid dihalang-halangi untuk dipakai tempat sholat. Nah, itu sudah harus jihad. Jadi jelas urutannya, aturannya Islam itu. Itu tadi keinginan punya bupati Islam, gubernur Islam. Setelah kamu teliti ternyata itu keinginan mayoritas karena kita mayoritas Saat kamu misalnya madun urip ning Thailand, serah kepengen ning DPM Islam, kok ngani ngono? Kowe urip ning Amerika, ya ora arep kepen presiden Islam kok ngani ngono. Kepingine mbok salah. Itu bukti bahwa keinginan sing aneh-aneh itu bawaan psikologi, paham ya? Bawaan apa? Paham ya? Bawaan psikologi sebagai mayor. Jadi sampean kudu iso mikir mana kebawaan Islam sebagai syariat, mana bawaan psikologi sebagai kita manusia. Paham ya? Makanya harus tegas aturannya. Ya karena itu tadi 3 agama ini ternyata punya pertalian yang kuat. Kemudian dibelokkan oleh simbol-simbol. Paham? Wa iz qalat ummatun minhum. Wa itu akun bin atafno ala itu ngatas iskobeus jurung ilah tahu. Wa itu kolat. Ini mungkin penting ini kaitannya dengan MUI, BSP ini. Jadi mungkin ayat ini pas sitok MUI, sitok apa? Pas ini ayat. Jadi wong taruh kemungkaran ini kemungkinannya telur. Wong taruh kemungkarannya telur. Kelompok pertama bergabung. Paham ya? Kelompok kedua itu yo ora melok, yo wani nglarang. Terus kelompok ketiga, hati wong itu biasanya ora melok, yo ora nglarang. Ora melok, melok. Ini mesti telur, mesti ra iso ora wis. Kelompok sulusun mesti melok bergabung. Sing sulusun yo ora melok bergabung, yo wani nglarang. Sing sepertiga terakhir ora melok, tapi yo ora ngloro. Iftara qatil Korea akhwatan. Mesti dadi kelompok telur. Wa is akun ala iskoblahu qalat ngucap sapa umatun sekelompok minum saking wong akeh 5 krana apa tasubbu wa 5 halimanda 5 krana apa tasubbu niki sodaya 5 krana apa tasubbu berburu sira wa 5 lan krana apa tanda nyegah sira 5 mari wong nak kang nyegah sapa man wa is qalat ummatun minhum. Ini buatan penting tafsir Imam Suyuti karena orang boleh mentafsirkan sepihak, boleh. Mungkin saat terusnya wonten keterangan khilaf. 5 krana apa tak ibu ngandani sapa sira kabeh kauman ing kaum. Wong sing karuan salah mbok kandhani lha apa? Wong Allahu ta'ala muhlikum bakal rusak ning kaum apa azibum azaban. Dadi atau bakal iso sapa apa azaban kelan siksa sadidan kabeh. Wong karuan wong nakal mbok kandhani. Sing ngandani ben pangeran dhewe, mbok delok sak disiksa pangeran. Jika mana FPI dikandani NU, laopo bukan dani. Ungkaruan wong salah bukan. Tapi nak niku bener sing ngandani. Kok ngandani ben nuduh beda. Ngono sampean protes. Berarti wis ngandani ben nuduhi. Nak ngandani ora salah. Dan nuduh yo mbok walang. Iku masalah ngandani ora masalah nuduh. Kalau padha matur sapa sing gelem ngandani, mau ida guna utawi nasihat kita iku maksudane krana gawe napa persaben gaya alasan itu hal sing dari khobar sing dimakna hal. Nah tabiru itidar kita pihak lan mau itu. Ila rabbikum maring pangeran sira kabeh.
Li alam sabat supaya ora den nisbatno kita ila taksirin maring pepeko fitar nahi ing dalem ninggal nahi mungkar. Wal alatum menawa te wong akeh ya takuna takwa sapa wong akeh aseda ing berburu. Fala manatu mongko semangsane padha lali sapa wong akeh taruh tegese ninggal sapa wong akeh maring perkara piru kang dene eling sapa wong akeh widu tegese dene eling sapa wong akeh di iklan. Falam yarji mongko ora gelem bali sapa wong akeh anjene mongko nyelametno apa. Aladina yang mengakui yang menggunakan kodok melarang sopa aladina anisu sanging keelian. Wa nalan ngalap kita aladina yang mengakui sulamu kang kodok dolim sopa aladina beli tidak kelawan. Ngani ngoyok diada bin lantik sopa isin kang bangker sajidin. Bima sebab perkara kanu kang ono sopa ngakui. Iku yak suku nafatik sopa ngakui. Falama atau mongkos mangsani sombong sopa ngakui takab baru fiksi sombong sopa ngakui antar kima sanging ninggal perkara. Nuhu kang den cegah apa anu saking nuhu kang den cegah apa ngakeh anu saking mak kulna moko matur ing seneng marang ngakeh kuno ana sira kabeh kira datan iku kira iku kaya kethek utawa kethek terserah sampean manani khosina kang ina kabeh so ngirina sina kabeh. Nah Imam Mujahid ini kula cerita ilmu ini tulis Imam Mujahid itu murid Ibnu Abbas. Itu beliau itu termasuk orang yang enggak percaya kalau Allah pernah masuk. Jika semua ayat yang tentang mashu niku ditasbih. Ngene-ngene. Misalnya kasusnya ini, wajah alamin humul kirodata wal khonazira wa abadat atau kayak ini kuno kirodatan khasi. Allah tidak punya sejarah benar-benar melakukan mashu. Kalau Yahudi disulap jadi ketek. Ya ora tahu ana sejarah benar-benar wong sing melanggar disulap jadi ketek, jadi celeng, jadi apa. Itu semuanya bentuk tasbih. Dalam bahasa Arab disebut apa? Tasbih. Ini kok wong Jawa, orang wakal banget. Oh, asu. Masih kan ya asu tenan nih. Kalau orang bedik banget harus Jawa lah, celeng. Orang mereka celeng, terjadi waktu itu apa? Celeng. Tapi maksudnya kan koyak celeng, cuma koyak itu dibu. Itu cara Imam Mujahid. Kadang Imam Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Sebagian ulama darani bahwa kejadian itu pernah nyata. Artinya ada sekelompok orang yang karena melanggar kepatut jadi ketek, jadi jalan. Itu pun ngendikane Nabi tentang hadis sahih itu hanya bertahan 3 hari. Allah tidak punya tradisi ketika orang dimasuk kemudian punya keturunan. Allah tidak punya sunnah orang yang dimasuk dirubah bentuknya kemudian punya apa? Keturunan. Ini tentang hadis sahih. Ya karena dalam teori Islam kullu mauludin yuladu napa? Alal fitra. Orang pasti suci. Kalau dia punya keturunan kan sakake anake, orang baru dosa kok melok nanggung. Kalau kula baleni. Sehingga ayat-ayat kayak ini itu sampai tidak usah berpikiran ada periode di mana wong jadi ketek. Apa Darwin akhirnya turunannya terus jadi manusia ini lewat evolusi. Darwin lucu. Nah evolusi sukses saya itu serama ketek. Mergo evolusi kabeh. Ketek itu wae berarti evolusinya rata sukses. Mestinya tambah suwi tambah sukses. Nyatanya saya itu ketek pirang. Alasannya itu keteknya enggak jenis yang sekarang, jenis yang mirip manusia. Nah, ora ketek manusia iku kok repot, senengane kok repot. Lah nek jenisnya mirip manusia ya ora arani ketek manusia. Senenge kok repot, teori kok bulet ra karu-karuan. Kono kula eling. Daerah Bengkulu daerah fanatik Islam. Gurunya percaya teori Darwin. Orang siswa kan siswa daerah santri. Apa kalian percaya teori Darwin? Percaya Bu, ibu saja turunan ketek kita ndak. Gurunya terus kapok. Mergo, ya kita tidak percaya tetap turunannya orang, loh. Ibu yang percaya saja turunannya apa? Udah, tua percaya teori Darwin. Ya ibu saja yang percaya itu turunan itu. Kita tidak percaya, kita keturunannya menu. Supaya. Kuno nonton kabel kira datang dari ketek, khosiin akan turun kabel. Nah, mana ini kan ya oleh kayak ketek atau ketek. Yang jelas kalau Imam Mujahid itu tidak percaya itu, karena Allah tidak punya tradisi masuk. Soalnya alih ino kabel pakan udah mengkono sopong akeh ini, itu jadi ketek. Sampai percaya nama masuk, tak pikir tak pernah mau kita pakai. Sering gak film susah. Belum sering didebat santri-santri. Tapi Allah kan kuasa, Gus. Dadekno wong disulap dadi ketek, dadi jalan. Ya nak kuasane kuasa.
Tapi kue percaya iku apa krana saking sinau kitab apa krana seneng ndelok film. Susana. Kita ini kadang kan campur aduk. Jadi percayaane ora krana ilmiah, sering ndelok film, nang niku sering, misalnya sering ndelok film Mak Lampir, ndelok film Susana. Akhirnya nganggep wong kesulap-sulap kan dia. Jangan-jangan percaya kita tuh karena keseringan kejejali film-film itu. Padha wae bayangno setan itu terus kayak ngene iku, mergo sering delok karikatur tapi delok novel. Ya kan sama seperti bayangno Kali Jogo nganggo ngene iku. Jebule udah di miswar ning film. Siapa yang jamin nak Kali Jogo macake ngene? Lah ini kita ilmu kita kan campur aduk. Film itu yang mubalek ilmu yang mubalek itu yang tidak akurat pokoknya mbok cocoki doyan kan repot. Sebetulnya jauh sebelum itu Imam Mujahid sudah berpandangan Allah tidak punya sunnah memaksu sampai begitu tidak punya sunnah. Paham ya? Ya tetap hatinya saja yang kayak kira jadi tasbih semua. Paham ya tasbih semua. Jadi misalnya ya kayak orang Jawa kalau kalkulasi kan asu itu maksudnya orang itu kayak asu celeng gitu maksudnya kayak ya kok kena mantel di ujung itu menusuk orang menusuk ya kawan ujung menusuk itu menusuk atau orang menusuk kan setan dan sebagainya. Nah itu kan bukti emosi saja ungkapan apa emosi dan itu yang diikuti Imam Mujahid. Nah, ada ulama yang mengatakan, kalaupun ada ulama yang mengatakan ada masfu itu tidak bertahan 3 hari dan pasti tidak punya turun, dan hanya bertahan 3 hari dan tidak punya apa? Turun. Kalaupun ada ulama yang mempercayai ada masfu, yang percaya ana rubahe wong namun berjalan itu 3 hari dan tidak punya keturunan. Karena dalam Islam adalah kullu mauludin yuladinu ala fitrah, anaknya langsung suci. Jadi kalau punya turunan nanti efeknya kan anaknya ada suci. Paham ya? Jadi sampai nama anak ini terserah. Kuno kira datang kos ini sohirin leksina kabeh. Fakanu kamu kono sopong ngakeh kai guru kok kira dah. Wahai kali ibu tafsirun ibu tafsir 5 bareng perkara pegawai kang sedurunge ya. Sekolah dawuh sapa Ibnu Abbas. Ma adri ora ngerti sapa ingsun, ma ing perkara paala kang lampahi sapa Allah diatur sapa kelompok asta kita ingkang menang. Jadi kan ada 3 kelompok, yang satu ikut bergabung kemaksiatan, yang satu tidak dan berani melarang, yang satu tidak ikut bergabung juga tidak berani melarang. Namanya al-firqah atau kita yang diam, tidak ngambil sikap. Itu Ibnu Abbas ngendikannya aku ora ngerti. Kelompok yang itu diapakan oleh Allah saya tidak tahu, kata Ibnu Abbas. Qala dawuh sapa Ikrimah Imam Ikrimah. Lam tuhla ora den rusak sapa firqah. Lian karena saat temen firqah iku kari hatiku gedeng sapa firqah main perkara kalu kang lakoni sapa wong sing salah-salah ku umat. Nah iki terus dadi syariat Kanjeng Nabi. Makanya niki dadi syariat. Kowe lek ora iso nglarang, ning ati kudu tertanam kebencian. Ya, kalau tidak bisa melarang, di hati kita harus tertanam kebencian. Misalnya kowe roh, ngene mari kadang santri malah repot. Kowe misalnya roh WTS, macak cerono wae. Ku nak rawani nglarai, nduk kowe aja dino. Nak rawani nglarai ngono kudu benci. Kudu pasti. Iku apa to, Ben? Lho tenan iki agama digetulaken. Nak ora wani nglarang, kudu ana ben. Lah kadang yo ora nglarang, yo ora ben. Wah, gratis iki. Iku kaya Yahudi, dino ora wani mergo kegede. Tapi delok seneng, mergo ora nganti gedhe. Itu mirip wong Yahudi. Dino ora gelem, tapi ora ndelok ya enak. Itu Yahudi, nak mateni kegede, tapi ora nyesel Yusuf eman. Jadi akhirnya ya ora mateni, tapi tetep nyek. Paham lho, nak boten wani ngloro, syarat iku coba ben gedhe. Itu napa? Gedhe. Mergo li annaha karihat maka. Ini sebab dawuh Nabi napa marro amin kemungkaran palu wiru napa? Biadi fa ilam biadirin fa ilam yastati fa bilisa ni fa ilam yastati fa bikol di wadai ke atasul iman. Jadi terakhir kalau tidak bisa merubah pakai kekuasaan ya nasihat pakai lisan. Kalau itu tidak fa bikol di bahwa hati kita benci. Betul gedeng tontonan ya. Nah itu harus benci. Nantinya kadang orang, kadang santri tidak diskusi kok penak ya. Kalau ibu dosa, ini dia nabo dosa. Mestinya orang itu benci. Lianah karihat nabo, maaf.
Langsung lah. Ora dan rusak sapa firqah, ya ana akron satene firqah kari satu gedeng sapa firqah mak perkara faulu tukang padha nglakoni sapa wong akeh sing salah kuwi. Wa qala lan ucap sapa firqah lima ta'ibuna. Lima krono apa ta'ibuna nasihati sira kabeh. Lah niki dadi pahami yang NU. Dadi iki kula terangno. Ulama-ulama NU, ulama-ulama kita, ulama pesantren itu rata-rata berpandangan kemungkaran sudah jadi mentalnya seseorang itu kita sudah tidak wajib nahi mungkar. Kalau kalian ngalih, kemungkaran yang sudah menjadi mental seseorang kita tidak wajib nahi mungkar. Meskipun tetap ada usaha-usaha itu dihilangkan. Ya, misalnya lewat perda bahwa prostitusi itu larangan negara, lewat apalah kayak dulu di Jakarta. Kiai Jakarta lewat Sutioso usul supaya Keramat Tungkak yang dulu sentral prostitusi sekarang menjadi Islamic dan Keramat Tungkak. Karena nak buat secara ilmu hakikat itu bodoh. Misalnya Keramat Tungkak sebagai pusat prostitusi dibongkar oleh era Sutioso, kemudian menjadi Islamic Center. Kalau tempatnya saja yang hilang, kemudian mereka yang menyebar, malah di. Mungkin yang hilang hanya tempatnya. Kalau mentalnya mati, taruh saja di situ dihuni 5.000 WTS. Ya kalau bubar terus mulai jadi orang apik rapopo, nak malah menyebar di mana? Nah, makanya cara Alisa bikin dulu itu sentralisasi prostitusi justru harus dikasih tempat biar gak kemana. Tapi kan gak mungkin negara kalau gawe fasilitas prostitusi. Barang dibongkar malah kemana? Nah, repot kan di kedoliban banyak repot. Kayak preman dibuat yang terminal malam di desa-desa. Sing ana ning terminal iki ganti ning budi. Desa. Banyak repot. Makanya ahli sunnah berpendapat kemungkaran sudah menjadi mental. Kita ini hanya wajib usaha. Tapi tidak wajib melakukan nahi yang verbal. Kejono. Kemarin jadi mental lu secara ilmu hakikat sama, enggak ada di sini, ada di sana. Ini kalau wong buat peceraian. Peceraian itu mesti ono. Tepaan orang ning omahmu mergo mbok salurno. Tapi saiki ono ning kali kono mergo mbok salurno terus sungai yang lah. Cuma di rumah kamu enggak ada karena kamu buang kan. Tapi bukan berarti itu hilang ning di dia tetap ono ganti tempat mana tuh. Gitu gitu. Jangan kira es buah kotoran hilang. Mau orang ning omahmu. Paham? Jangan-jangan tempat prostitusi dibongkar, mau orang ning kono. Ganti di tempat ini. Paham? Ya memang harus dilarang, jelas kita sepakat dilarang. Tapi masalahnya dilarang itu ininya agama kan dilarang dengan arti tobat mari. Paham? Ininya agama kan dilarang terus orangnya tobat terus orang kamu dilarang tempatnya bubar, wongnya tetap begitu. Sebab itu ada firqah, ya ada satu kelompok zaman dulu itu yang kalau melihat kemungkaran itu tidak ngambil sikap. Jadi al-firqah as-sakitah, tidak ngambil apa? Kan cara kula bolak-balik fatwa. Dalam hal ini saya yakin benar. Yang penting orang-orang soleh itu punya keberanian membuat sarana-sarana kesalehan. Misalnya kok sampean juga, terus gawe masjid ning pinggir prostitusi ning kota gede. Di pinggir nggon maksiat, sebenarnya masjid kota gede. Sing gede, sing wapi, sing lengkap. Paling tidak itu kan mesti bener kan mesti mlebu swarga. Mambana masjidan mesti mlebu swarga, banawa betan apa betan. Lah kok saged gitu? Ya mesti ngene. Misalnya masjid mesti Jakarta salat ning masjid. Nah, sing nganggo prostitusi, lah ya ning masjid pas eling apik, engko nak pas dino ora ning kono, pas ora pas eling apik. Ngene kan metu apik tok lho. Jadi di masjid pinggire komplek. Bardino salat meneh, bardino salat. Sing penting pas ning masjid itu kan pas apik. Orang pas nopo? Dino. Jadi intinya dunia kan tetap tinggal apik terus. Mana aku tahu ditakok iki ya. Gus karo jenengan sebuti Gus, wonten tiyang nakal tapi sowan kiai kan iki kata Gus kiai, tiyang nakal sing dibe sowanan napa? Kiai. Ya cara aku kiai ini tetap bener. Pas sowan apa sampe. Ya kecuali sowane ngajak kiai nakal lagi kali-kali selingkuh. Pas sowan kan pas niat. Ya pas api ya. Nah kok aku mas meneh urusan kiai ini ben tobat tuan. Itu tidak apa-apa. Makanya yang penting itu ada keberanian orang-orang soleh bikin sarana-sarana kesalehan. Karena kalau tidak nanti kebalik di kota-kota itu sarana kemungkaran ada. Misalnya orang ingin zina ada tempat prostitusi, ingin nyabu ada tempatnya, ingin diskotik ada tempatnya. Sementara pas HP soleh rano tempat
Makanya wajib bagi orang Islam kaya itu bikin sarana umum yang banyak. Karena nanti itu begitu. Nanti kayak di Indonesia mesti kejadiannya begitu. Karena kita ada negara Islam. Apa nakal misalnya di diskotik, apa nyabu atau tempatnya nyabu, apa opoe itu. Jebule pas ape soleh boleh masjid kange. Lho kula nganti sak niki, alasan saya itu sering Fatihah ya Allah. Saya Fatihah ini saya hadiahkan sama siapa saja yang bikin sarana masjid di jalan-jalan sama. Karena itu tadi, ning gone kota itu wong luwih ikhlas. Kena ning desa, wong wis kena dinasti di Cikelong yo ora ikhlas. Jadi mulai tak contohnya di kota, di masjid dikek wong akeh. Ning desa yo apik ibadah tapi riskan. Ke depan apa? Masjid teng desa kula niku tinggal bangga kula. Saya termasuk cucu pertama sing Mu'tazilah gak gelem melok-melok. Mergo ben ra disekno masjid dibangun mbahku tapi kanggo wong akeh. Ben sebagian putune ra melok. Ben bali ning umum masjid. Mergo nak gelem terus yo kena dinasti terus. Lah aku ra gelem ben wong liya mlebu. Nanti ya ndak apa-apa, artinya silang atau sing kok keluarga, sing sangka wong liya. Itu penting untuk menjaga keikhlasan. Kalau ndak ya akan jadi dinasti. Nanti kalau cara sugen seneng gaya masjid ning kota. Di kota itu keunggulannya kalau sudah masjid diserahkan itu milik yayasan atau milik takmir itu. Sing bangun iso Islam mu'alaf, iso wong abangan tobat, iso sopat saja. Nanti bisa ora. Tinggal mbahku, bapakku, waduh. Ora nyindir itu biasa. Ini hukum ora sindir-sindiran kok. Lho kula ngalami Mas Le, kula ngalami teng kampung kula nggih. Masjid di kampung kula niku namane nganawani Mbah kula, tapi ya era putu-putune kata sing ndak ikut, sebagian ikut. Sehingga masyarakat yang merasa memiliki. Mergo nak kabeh putune nanti masyarakat ndak merasa apa. Emang resikonya balik nak sing khotbah pamit sik. Wah Gus nak kula khotbah jenengan ngguri wah kula rutusan wes nang khotbah pelan-pelan nang wes. Nak kowe kuwatir runtusan mergo makmume aku nak khotbah cepet taune. Kalau tidak bengkek barang lopok. Ya kan bisa diakali. Paham ya, ini dilatih. Jadi ketika kemaksiatan sudah jadi mental, sebetulnya yang hilang itu hanya tempatnya, orangnya masih. Sebab itu kita sebagai orang soleh berkompetisi gimana sarana kebaikan juga banyak. Sehingga pas nakal ada tempatnya, tapi pas soleh ya ada tempatnya. Jadi sampai sekian kota berbalik, pas maksiat sarananya waga. Pas sampai soleh rantuk sarana. Nanti kalau gede guru ini gak seneng, orang masjid ditutup bareng rasanya. Alasannya, diskotik pasti kerjam, beda masjidnya jam tolong tutup. Wah repot, mas misalnya uang nongol jam tolong pengen sholat, jam sholat kepengen. Artinya jam sholat tempat maksiat dibuka, tempat tukar itu. Ya lucu dong, tempat maksiatnya 24. Masjidnya jam 8. Nah, misalnya wong lunga jam 10 kepengen sholat. Daripada masjid tutup, cari yang enggak tutup. Enggak tutup tempat masjid. Ora oleh dene sing. Lah soal alasane water jam 9 wong kriminal kok itu. Ya ora daripada water jam 9 tuh ada jam sing murah selesai. Kan maling rapati minat tuh. Alasannya itu alasannya kalau enggak ditutup takut jam masjid nopo. Ini barang-barang sing sifatnya aksidental, sesuatu yang kejadian nggak terus kok. Jadi rujukan hukum itu tidak boleh. Itu kan temporer kejadian itu kan aksiden, kecelakaan yang tidak. Akhirnya ya enggak. Cara kula nak nyiapin masjid ya harus terbuka 24 jam. Cara kula misalnya pun tidak harus terbuka semua. Penting ada terasnya atau apanya yang tetap bisa dipakai dari semua. Karena itu tadi tempat maksiat bukan dikerja. Tempat kesalahan malah cepet tuh. Malaikat yang bagian soleh ora pusing. Piye gitu. Pada kali ibadah itu ora oleh dosa. Liana harono sak temne firqayu karihat. Syaratnya karihat. Karihat itu gedeng sapa firqa mak perkara falu kang lakoni sapa kelompok sing elek kuwi. Maka rati mata iku ilah. Warwalan ngriwayatna sapa al-hakim aditnya Abbas yang saking Abbas. Iki nunjukno nek ulama liyan iku kesatria. Ulama liyan kesatria. Ibnu Abbas tadi kan berpendapat yang beda dengan Ikrimah. Ketika dikonfirmasi dengan Ikrimah, anahu tak temne Ibnu Abbas iku roja iku merujuk pendapat Ibnu Abbas. Ilahi merujuk ning pendapat Ikrimah. Wa ajaba ulan jawab napa pendapat Ikrimah Ibnu Abbas.
Walhasil Ibnu Abbas akhirnya jadi model Kiai NU, mengikuti pendapat Ikrimah. Boleh melakukan sebagai kelompok al-firqah asakita itu apa, Bu? Boleh. Kalau balik ngambil sikap diam terhadap kemungkaran yang sudah menjadi watak itu, Bu? Boleh. Ya memang kita terima kasih lah, misalnya sama FPI itu lah terima kasih. Memang mereka punya keberanian melawan kemungkaran, kita terima kasih. Dalam banyak hal kita apa? Terima kasih. Meskipun ya kadang metodenya kita tidak sependapat. Tapi bahwa kita boleh ngambil sikap sukut. Ya. Ibnu Abbas sendiri akhirnya mencabut pendapat bahwa sukut tidak boleh. Akhirnya beliau mengikuti pendapat Ikrimah bahwa sukut itu apa? Boleh. Sukut lisan ya. Tapi kita punya ikhtiar untuk melawan. Beda loh, sukut lisan. Tidak harus bentuknya verbal nahi mungkar maksudnya. Tapi kita masih punya ikhtiar. Misalnya Partai Islam mengusahakan supaya ada perda anti narkoba, ada perda anti prostitusi. Itu namanya kan tidak cukup kan, artinya ada aksi-aksi nyata untuk membungkam kemungkaran. Kalau secara kultural itu tadi, misalnya ono niklap mengkas-mengkis, bu, pinggir itu ke masjid yang megah tertib. Akhirnya niklapnya bangkrut, masjidnya jauh jadi walik, niklapnya megah, musolanya yang mengkap. Itu yang repot karena itu, niklapnya jalan terus, musolanya rubuh. Nah itu diwale niklap sing mengkas menggis, jadi masjid sing sehingga niklape bangkrut, masjidnya jalan. Jadi diwale musolane panjang, serana imame diimami dhewe dikomati. Niklape itu sing perkara. Paham ini? Jadi artinya sudah ada khilaf karena Ibnu Abbas akhirnya memakai pendapatnya Ikrimah bahwa boleh ngambil sikap apa? Sukut lisan ya, jangan salah paham. Tetap kita punya ikhtiar untuk melawan kemungkaran. Anak saat temen Ibnu Abbas Roja itu mencabut kepala Ibnu Abbas, nyabut pendapatnya ilahi menuju pendapat Ikrimah. Maksudnya ngikuti Ikrimah. Wah, aja bahulan kalau nabu pendapat Ikrimah Ibnu Abbas. Wallahualam.